Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penilaian kinerja atau autentik, di mana pemakalah pertama saya sendiri Nurul Hudayanti, pemakalah kedua Latifah Siregar, pemakalah ketiga Lisdiani Siregar. Saya akan membahas pengertian penilaian autentik atau penilaian kinerja, yang mana penilaian autentik ini adalah metode penilaian hasil belajar siswa yang tidak hanya berfokus pada angka atau skor, tetapi menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara nyata dalam situasi kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ahli berpendapat seperti Supardi. Ia berpendapat penilaian ini mengharuskan siswa menunjukkan hasil belajar dalam bentuk unjuk kerja dan artefak keterampilan nyata. Unjuk kerja ini adalah salah satu bentuk penilaian autentik, di mana siswa mempraktikkan secara langsung keterampilan atau pengetahuan yang telah dipelajarinya. Jadi, penilaian autentik ini lebih komprehensif daripada penilaian tradisional, karena menilai kemampuan siswa dalam mengaplikasikan ilmu di situasi nyata, sehingga mendorong terciptanya generasi yang produktif, kreatif, dan berkarakter. Baik, saya akan melanjutkan pemakalan pertama tadi, yaitu bentuk-bentuk penilaian kinerja. Jadi bentuk-bentuk penilaian kinerja ini adalah dengan cara yang pertama itu mengamati. Kita mengamati saat peserta didik melakukan suatu keterampilan atau aktivitas. Yang kedua itu dengan cara menilai hasil akhir dari tugas. Jadi kinerja yang diberikan kita dapat melihatnya itu dari penilaian ini, mencakup proses dari awal atau perencanaan hingga hasil akhir. Berdasarkan kualitas keterampilan peserta didik, ada 3 bentuk utama penilaian kinerja. Yang pertama itu penilaian praktik. Penilaian praktik ini adalah penilaian yang kita menilai keterampilan peserta didik saat melakukan aktivitas langsung seperti SBDB, yaitu kita bisa melihatnya itu dari bermain alat musik. Yang kedua itu PJOK, kita bisa melihat mata pelajaran itu melalui bermain bola. Yang ketiga itu mata pelajaran IPS, kita bisa melihat praktiknya itu dengan proses presentasi. Yang ketiga itu matematika, kita bisa mempresentasikannya itu dengan penilaian yang dilakukan dengan rubrik yang berisi langkah-langkah kegiatan yang jelas dan terukur. Yang kedua itu ada penilaian proyek, yaitu menilai tugas yang dikerjakan dalam waktu tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penilaian ini mencakup tahap persiapan, yaitu merencanakan dan mengumpulkan informasi, awal tahap pelaksanaan, kerja kelompok, mandiri, analisis data, yang ketiga itu tahap pelaporan, yaitu menyusun dan menyampaikan laporan hasil proyek, bisa digunakan untuk menilai kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan penyampaian informasi. Bisa dinilai secara individu atau kelompok. Yang ketiga itu portofolio. Ini adalah dokumentasi hasil penilaian praktik dan proyek untuk mengetahui perkembangan keterampilan peserta didik. Dengan memberi umpan balik untuk pembelajaran, alat refleksi untuk perbaikan pembelajaran, penilaian kinerja penting untuk mengukur keterampilan secara menyeluruh dan membantu peserta didik berkembang secara maksimal. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu materinya yaitu pengembangan penilaian kinerja. Ada beberapa langkah pengembangan penilaian kinerja yang harus dipahami seorang pendidik. Nah, yang pertama itu penentuan tugas kinerja atau penugasan, yaitu menentukan kompetensi dasar yang sesuai dengan konteks kinerja yang diharapkan. Selanjutnya itu menentukan bentuk penilaian. Yang ketiga itu membuat indikator yang sesuai dengan bentuk penilaian yang dipilih. Nah, yang terakhir itu membuat tugas kinerja yang relevan. Yang kedua itu rubrik penilaian, yaitu memberikan informasi kepada peserta didik tentang aspek yang akan dinilai dan memotivasi peserta didik, memberikan umpan balik dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Yang
ketiga itu pelaksanaan penilaian kinerja, yaitu pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan metode observasi terhadap individu maupun kelompok. Tergantung penugasan yang diberikan kepada peserta didik. Nah, yang keempat itu penilaian hasil kinerja. Nah, yang kelima itu hasil penilaian bisa berbentuk formatif, yaitu formatif fokus pada umpan balik langsung saat tugas berlangsung agar siswa tahu kekurangan mereka di mana. Nah, yang kedua itu sumatif, yaitu fokus pada capaian akhir siswa. Sedangkan yang terakhir itu rubrik harus jelas, terukur dan tidak ambigu agar tiap skor mencerminkan pencapaian kriteria seorang peserta didik. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum.